Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada materi berikutnya, yaitu farmakologi pada saluran cerna. Nah, yang hari ini yang dibahas adalah tukak peptik. Itu karena kalau bicara gangguan pada saluran cerna atau kita bicara obat-obat pada saluran cerna itu sangat luas. Pada pertemuan kali ini dibatasi pada kasus tukak peptik. Itu ya. Atau pada gangguan keseimbangan asam lambung. Oke, ini visi misi bisa kita lewati saja. Capaian pembelajarannya sama, intinya setelah mengikuti perkuliahan ini teman-teman bisa memahami bagaimana patofisiologi dan bagaimana mekanisme kerja obatnya. Oke, kemudian ini outline-nya, jadi akan kita pelajari yang pertama adalah bagaimana patofisiologi sekresi dari asam lambung sendiri. Kemudian yang kedua kita bicara penyakit karena asam lambung. Yang ketiga ini kita bicara farmakologi obat yang mempengaruhi asam lambung dan juga farmakologi obat yang akan melindungi mukosa saluran cerna. Oke. Lanjut, ini beberapa referensi yang digunakan. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu fisiologi sekresi asam lambung. Jadi ini kita bicara bagaimana sih secara alami terbentuknya asam lambung. Tuh ya. Nah, jadi ini beberapa pendahuluannya. Jadi teman-teman, kita tahu ya asam lambung itu merupakan cairan asam yang diproduksi oleh lambung. Dia punya fungsi vital dalam membantu mencerna makanan. Terutama dia juga digunakan pada sistem pertahanan tubuh ya, baik dari kuman ataupun bakteri yang masuk ke saluran cerna. Komponen utamanya itu ada HCl, KCl, dan NaCl, tapi yang paling utama yang berkaitan dengan asam itu adalah HCl. Kemudian untuk pH lambung sendiri itu di 1,5 sampai di 3,5. Tuh. Nah, ini beberapa anatominya, ini mungkin mengulang sedikit dari anatomi fisiologi ya. Nah, nanti pengeluaran asam lambung itu akan berkaitan pada daerah fundus dan juga pada daerah antrumnya. Tuh. Kita akan bicara terkait sekresi asam lambung. Oke, nah teman-teman semoga bisa dilihat ya. Di sini untuk sekresi asam lambung sendiri kan tuh sebenarnya dipengaruhi oleh sistem saraf-vagus ya. Jadi secara alami asam lambung itu biasanya dikeluarkan karena untuk mencerna makanan. Jadi ketika ada makanan masuk, maka akan diproseslah sekresi dari asam lambung melalui dua tahapan ya. Jadi ada stimulus kimia, jadi menggunakan stimulus kimia ini pada bagian antrum dan juga stimulus mekanik di sini pada bagian fundus tadi. Nah, kalau misalkan kita zoom in, maka di sini nih yang bagian chemical stimulus itu bagian antrum, kemudian yang mechanical stimulus, jadi stimulus mekanik itu dari bagian fundus itu ya. Saya harap bisa terbaca. Ini saya merekam lewat HP jadi lumayan kecil. Nah, kemudian di sini bisa kita bahas. Saya coba zoom in dulu. Nih, pada bagian fundusnya di sini jadi ketika mendapatkan stimulus kan dari saraf vagus ya. Jadi ketika mendapatkan stimulus itu salah satunya adalah pelepasan neurotransmitter berupa neurotransmitter asetilkolin. Dimana kita tahu ya pada saat proses pencernaan itu yang dilepaskan adalah neurotransmitter asetilkolin. Dia merupakan neurotransmitter pada sistem saraf parasimpatik, dimana kalau parasimpatik aktif maka saatnya mencerna makanan. Nah, di sini pelepasan asetilkolin ini akan memacu pelepasan asam ya. Jadi pelepasan asam di sini, kemudian nanti asetilkolin ini dia akan berikatan dengan reseptornya di sini, reseptor muskarinik itu. Nah, kalau asetilkolin berikatan dengan reseptor muskarinik, maka di sini akan terbentuklah asam. Tuh jalur yang pertama. Kemudian jalur yang lainnya adalah dengan adanya asetilkolin ini juga memicu pelepasan histamin. Itu yang pertama. Kemudian jalur dari saraf vagus tadi itu juga memicu melepaskan CGRP, di mana kalau CGRP ini dilepaskan maka dia akan melepaskan sel D. Nah, sel D ini dia akan memicu pelepasan histamin. Nah, si histamin ini kalau dia nanti akan berikatan dengan reseptornya, jadi histamin ketemu dengan reseptornya, maka nanti juga terbentuklah HCl. Jadi ini sudah ada dua jalur ya. Jalur dari muskarinik, reseptor muskarinik, jalur dari reseptor histamin.
Jadi ada muskarinik, histamin, kemudian yang ketiga ini nanti dari gastrin, tapi dia dibantu dengan proses kimiawi tadi dari antrum. Nah, di sini di antrum tadi, di sini pembentukan asam aminonya gitu ya. Ketika pH lambung tadi terutama di antrum itu kurang dari 3, maka ini akan menstimulasi sel G. Nah, sel G dan sel D ya. Dimana di sini secara singkat sel G itu dia akan melepaskan gastrin. Ketika gastrin dilepaskan, nanti gastrin dia akan dihantarkan ke bagian fundus. Di sini dia akan ketemu dengan reseptor histamin. Tuh gastrin itu ketemu reseptor histamin, maka nanti gastrin itu ketemu dengan sel histamin, maka nanti dia akan rilis histamin lah. Nah, yang kedua, si gastrin ini dia akan langsung berikatan dengan reseptor gastrin di sini, CCKB ini. Nah, dia berikatan dengan reseptornya di sini, maka rilislah HCl. Jadi secara garis besar, pelepasan HCl itu dipengaruhi oleh 3 reseptor. Reseptor muskarinik yang dipengaruhi oleh asetilkolin tadi, kemudian reseptor histamin yang diikat oleh histamin tadi yang berikatan dengan histamin, kemudian reseptor CCKB itu berikatan dengan gastrin. Kalau mereka berikatan dengan reseptornya, maka terjadilah pelepasan asam lambung. Nah, itu secara singkat. Nah, kita bisa lihat lagi secara lebih detail ini di bagian bawahnya. Nah, ini tadi proses secara kimiawinya di bagian antrum, kemudian di sini secara mekaniknya. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat ini jadi pada bagian antrum tadi ya, ketika mendapatkan rangsangan dari sistem saraf, maka yang terjadi adalah nih di sini lumen pada antrum itu dia akan melepaskan si gastrin ini tadi. Jadi ketika ada rangsangan dari saraf tadi, maka lumen pada antrum itu dia akan melepaskan si sel G, akan memicu sel G untuk melepaskan si gastrin. Jadi ketika ada rangsangan nih, bisa dilihat ketika ada rangsangan, maka gastrin akan dilepaskanlah dari lumen antrum ini tadi. Itu yang pertama. Kemudian selain dari itu, di bagian antrum ini juga ketika tadi ada rangsangan, itu juga sama, nanti dia juga akan melepaskan histamin pada sel D-nya di sini. Nah, sel D di histamin di sini dia berfungsi untuk membentuk atau membantu pelepasan dari gastrin. Intinya pada bagian antrum ini dia memicu pelepasan gastrin. Nah, gastrin ini nanti dibawa nih masuk ke pembuluh darah, dibawalah ke bagian fundus tadi. Nah, ini kita bicara di bagian fundus. Di bagian fundus ini tadi ada 3 reseptor. Ada reseptor muskarinik, ini akan berikatan dengan neurotransmitter asetilkolin yang tadi dilepaskan oleh sistem saraf vagus juga ya, dipengaruhi saraf vagus sehingga sistem saraf parasimpatik itu akan aktif. Kemudian ada reseptor histamin di sini. Nah, reseptor histamin di sini tadi itu salah satu yang bisa menyebabkan peningkatan histamin rilis itu adalah adanya gastrin. Ketika gastrin dia akan berikatan dengan reseptor di sini di sel histamin, maka dia akan memicu pelepasan histamin jauh lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu reseptor CCKB sendiri. Jadi gastrin itu bisa langsung berikatan dengan reseptornya. Akhirnya rilislah histamin. Tuh. Nah, ini bagaimana proses sekresi asam lambung. Intinya yang perlu teman-teman pahami, sekresi asam lambung itu terjadi ketika ada impuls dari sistem saraf. Nah, impuls dari sistem saraf tadi dia akan melepaskan beberapa neurotransmitter, yaitu asetilkolin secara garis besar intinya ya. Si asetilkolin, kemudian si gastrin, si histamin, kemudian si gastrin. Jadi ada 3. Di sini tadi ada 3 reseptor yang dipengaruhi. Nah, mekanisme kerja obat nanti mainnya di sini. Apakah dia nanti akan menghambat? Ini kan nih para penghasil ini tadi para penghasil asam lambung nih, 3 reseptor ini. Nah, nanti kita lihat obatnya apakah dia bekerjanya di sini, di muskarinik ini, apakah dia bekerjanya di histamin, atau dia bekerjanya di gastrin, atau dia bekerja menghambat semuanya.
Nah, jadi obat-obat itu diharapkan seperti ini, dia mampu menghambat pengeluaran dari asam lambung itu sendiri. Tuh, bisa dipahami ya, ini memahami terkait bagaimana sekresi asam lambung tadi. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang kedua. Ini penyakit yang disebabkan karena asam lambung. Di sini ada tukak peptik. Nah, ada juga GERD dan ada sindrom Zollinger-Ellison. Ini hipersekresi patologis biasanya. Yang akan kita bahas yang terjadi secara umum yaitu ulkus peptik, baik itu pada lambung ataupun usus, dan juga GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi ini yang biasanya kita itu sering kayak merasa panas pada bagian tenggorokan, asam lambungnya naik lagi ke atas. Tuh. Oke, pertama kita mulai dengan ulkus peptik. Namanya aja ulkus, berarti ada luka pada bagian peptiknya. Nah, lukanya itu bisa pada bagian duodenal, ulcer, jadi lukanya pada bagian usus atau lukanya pada bagian gastrik lambung gitu. Nah, ini gambaran dari adanya ulkus baik pada usus ataupun pada lambung. Nah, luka pada bagian peptik ini sendiri itu bisa sampai ke bagian mukosa muskularis, jadi sampai pada bagian ototnya gitu nih, sampai bagian dalam sini, itu sangat memungkinkan terjadi gitu. Nah, untuk etiologi atau penyebabnya sendiri apa? Ada dua, ada NSAID dan ada H. pylori. Kenapa bisa NSAID? Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana mekanisme kerja dari NSAID. Salah satu yang menyebabkan NSAID bisa menyebabkan peptic ulcer adalah NSAID itu menyebabkan proteksi lambung berkurang, sehingga yang melindungi lambung itu juga berkurang. Itu. Sedangkan kalau H. pylori itu bakteri ya, ketika dia masuk, dia menyebabkan luka, sehingga ketika ada bakteri maka ada antibiotik untuk terapinya. Tuh. Oke. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menyebabkan atau mengalami kondisi ulcer peptik? Jadi, intinya ulcer peptik itu terjadi karena ketidakseimbangan di mana sistem pertahanan mukosa maksudnya, jadi pelindung lambung itu tuh rendah. Pelindung lambungnya rendah, sedangkan faktor agresifnya tinggi. Siapa faktor agresifnya? Asam lambung, bakteri H. pylori kalau disebabkan H. pylori, dan juga NSAID. Jadi ketika misalnya dari NSAID, kita menggunakan NSAID terus-menerus, sedangkan proteksi lambung itu berkurang. Akhirnya tidak ada yang melindungi lambung, sedangkan NSAID digunakan terus-menerus. Akhirnya terjadilah luka pada lambungnya. Gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika luka itu kena asam, itu bagaimana sakitnya. Nah, seperti itulah pada daerah lambung. Kenapa? Pada pasien tukak peptik itu bisa mengalami nyeri pada bagian lambungnya. Jadi sama aja misalnya kayak di tangan kita ada luka, terus kena cuka kan asam sifatnya, maka itu akan perih sekali. Nah, begitu juga kondisi di dalam lambung. Oke. Nah, ini tadi kita ketahui kalau etiologi dari peptic ulcer itu sendiri NSAID dan juga H. pylori. Nah, ini bisa kita lihat lukanya. Di sini disebabkan oleh NSAID dan di sini disebabkan oleh H. pylori. Ini langsung saja. Kalau ini patofisiologi peptic ulcer disease karena H. pylori. Intinya di sini terjadinya luka itu salah satunya adalah disebabkan oleh H. pylori atau Helicobacter pylori. Intinya disebabkan oleh bakteri. Jadi luka pada daerah stomachnya, pada daerah lambung ataupun pada daerah duodenumnya itu disebabkan oleh adanya H. pylori. Otomatis karena disebabkan oleh bakteri dan juga ada luka, maka di sini diperlukan kombinasi dari antibiotik nih. Karena ini bakteri ya, dan juga karena ada luka di sini, maka kita perlu proteksi yang bisa mengurangi asam lambung. Kenapa bisa mengurangi asam lambung? Karena kalau luka ketemu asam lambung, tambah parah lukanya, sehingga harusnya luka itu diusahakan kurang dulu ketemu sama asam lambung. Sehingga di sini ada dua obat yang bekerja pada asam lambung dan juga antibiotik untuk penata laksanaan peptic ulcer disease karena H. pylori.
Oke, next. Ini patofisiologi peptic ulcer disease karena NSAID. Intinya sih sama seperti yang sudah saya jelaskan ya pada kasus pada analgetik antipiretik, di mana di sini ini merupakan jalur terbentuknya prostaglandin ya. Jadi di sini ada fosfolipid nih, bisa kita lihat dengan bantuan enzim fosfolipase menjadi asam arakidonat. Asam arakidonat dengan bantuan siklooksidinase menjadi endoperoksida sehingga rilislah nih prostaglandin, prostacyclin dan tromboksan. Sedangkan asam arakidonat yang di jalur lipooksigenase ini akan membentuk leukotrin. Nah, NSAID di mana? NSAID itu kerjanya di sini, dia menghambat enzim siklooksigenase. Otomatis kalau siklooksigenase terhambat, semua terhambat nih. Padahal si prostacyclin ini merupakan proteksi lambung. Kalau proteksi lambungnya dihambat, terus siapa yang akan melindungi lambungnya? Nah, inilah yang menyebabkan NSAID itu punya resiko dia menyebabkan tukak lambung. Dia penyebabnya, si penyebab tukak lambung tadi. Karena penggunaan tadi NSAID itu menghambat proteksi dari lambung. Itu ya, jadi bisa dipahami kenapa NSAID bisa menyebabkan peptic ulcer disease atau tukak peptik. Nah, ini tadi. Nah, ini beberapa gejala dari stomach ulcer ya. Jadi yang gejala yang sering terjadi itu apa? Sini nyeri, kemudian ini kayak rasa kayak panas pada bagian perutnya, kemudian lelah, rasa terbakar, kemudian kehilangan nafsu makan, muntah, mual, muntah, kemudian ini mual, ini muntah, ketukar, habis itu di sini ada kembung, kemudian sendawa, kekurangan berat badan, kehilangan berat badan. Jadi ini beberapa gejala dari peptic ulcer tadi. Itu terutama yang pada bagian stomachnya. Oke, lanjut lagi. Nah, itu tadi bisa kita pahami ya, bagaimana patofisiologinya pada peptic ulcer. Selanjutnya ini pada gangguan kedua yang berkaitan dengan asam lambung, yaitu GERD. GERD itu merupakan gastroesophageal reflux disease. Jadi di sini adalah suatu kondisi di mana aliran balik isi lambung ke esofagus. Jadi menyebabkan berbagai gejala. Nah, ini contohnya nih. Ini kan esofagus di sini. Nah, ini sphincternya ini membuka dan menutup harusnya. Jadi ketika makanan ingin masuk ke dalam lambung ini membuka. Tapi ketika makanannya sudah masuk ke dalam lambung ini harusnya menutup, sehingga makanan yang ada di lambung tidak bisa kembali ke esofagus. Gitu. Nah, pada orang yang mengalami GERD di sini permasalahannya salah satunya adalah nih di sini. Di sphincter esofagusnya itu lemah. Jadi ketika ada gerakan peristaltik pada lambung, ini makanan yang di dalam mudah kembali. Tuh. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini patofisiologi GERD. Nah, kenapa tadi bisa menyebabkan kembalinya atau reflux asam lambung ini ke bagian esofagus? Sebenarnya dari beberapa hal. Tadi salah satunya adalah lower esophagus sphincternya atau sphincter esofagusnya itu melemah atau dia mengalami kerusakan. Nah, ini salah satunya. Yang lain apa? Yang lain di sini terjadi penurunan fungsi saliva, kemudian terjadinya penurunan pembersihan esofagus, terjadinya kerusakan mukosa, kemudian yang lain apalagi terjadinya penurunan pengosongan asam lambung. Terjadinya penurunan pengosongan lambung ya, bukan asam lambungnya malah meningkat tuh pengeluarannya. Kemudian selain itu terjadi tekanan intragastrik, kemudian terjadi peningkatan reflux empedu, di mana semua ini menyebabkan resiko terjadinya reflux dari asam lambung ke bagian esofagus gitu. Jadi ini beberapa hal atau ini patofisiologi bagaimana bisa terjadi GERD, bagaimana asam lambung yang ada di dalam
sini di dalam lambung itu bisa kembali ke esofagus tadi. Jadi secara garis besar sudah terjadi kerusakan pada lower esofagusnya, jadi sudah mengalami kerusakan nih pada sphincter esofagusnya, bisa melemah. Belum lagi kerusakan pada mukosa, belum lagi penurunan fungsi saliva, belum lagi pembersihan dari esofagusnya itu sendiri. Ditambah lagi dengan gangguan pada lambungnya yang menyebabkan asam lambung bisa kembali ke atas, asam lambung kembali ke atas, sedangkan sphincternya melemah. Gitu, ini kembali ke atas nih dan sphincternya melemah sehingga sangat besar resikonya asam lambung tadi balik ke esofagus. Tuh. Oke, lanjut lagi, ini gejala GERD. Jadi ini heartburn. Ini sebenarnya khas pada GERD, tapi pada orang yang mengalami tukak juga sangat mungkin. Tetapi biasanya kalau pada GERD itu akan berasa ada regurgitasinya. Jadi merasa asam lambung itu naik sampai ke tenggorokan gitu. Kemudian juga disertai dengan batuk yang persisten. Kemudian dia diikuti juga dengan tidak nyaman pada tenggorokannya ya, discomfort pada tenggorokannya. Kemudian dia juga mengalami gangguan pada pernafasannya, kemudian bau mulut dan juga nyeri pada dadanya. Dan ini gejala khas pada GERD. Tuh. Nah, oke. Kalau kita lihat tadi, kalau tadi tukar peptid sudah kita bahas, berarti obatnya kalau dia H. pylori ada antibiotik dengan yang menurunkan asam lambung. Sedangkan kalau pada yang disebabkan NSAID, maka itu pilihan obatnya adalah yang bisa mengelola asam lambung ya, sehingga dan juga NSAID-nya sebaiknya kita stop gitu. Atau kalaupun terpaksa menggunakan NSAID, maka yang digunakan adalah yang selektif sehingga resiko ke gastrointestinalnya kecil. Oke, nah sedangkan bagaimana kalau pada kasus GERD itu pilihan obatnya? Kalau pada kasus GERD, kalau dia kerusakannya pada bagian sphincter esofagusnya, nah itu tuh ya diperbaiki, bisa dioperasi, tapi kan tidak melulu langsung dioperasi gitu. Itu pilihan terakhir. Nah, yang bisa kita siasati bagaimana? Yang bisa kita siasati adalah dengan di sini nih, menekan pengeluaran asamnya. Jadi kita bisa menurunkan pengeluaran asam. Jadi kita di sini juga bermain di obat-obat yang bisa mempengaruhi sekresi asam lambung gitu. Jadi ini yang kita usahakan. Jadi sebelum kita memperbaiki sphincter esofagusnya, maka kita coba dulu dengan menekan pengeluaran dari asamnya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke farmakologi obat-obat yang mempengaruhi asam lambung sekaligus juga dengan yang melindungi mukosa saluran cerna. Ini saya jadikan satu gini karena nanti ada satu gambar itu yang menjelaskan dua-duanya. Tuh, nah ini contohnya tadi. Nah, di sini bisa kita lihat, kalau di sini bisa dilihat tadi dari patofisiologinya adanya rangsangan dari saraf tadi itu salah satunya adalah dengan melepaskan neurotransmitter asetilkolin. Ketika asetilkolin berikatan dengan reseptornya muskarinik, maka ini nanti akan memicu pelepasan histamin. Sini ya, terbentuklah histamin. Nah, habis itu ini tadi, Nah, ini tadi terbentuk nih ketika si asetilkolin tadi berikatan dengan reseptornya, ini dia bisa membantu meningkatkan histamin. Kan tadi si asetilkolin ini ada dua, yang dia membantu pelepasan histamin sehingga jumlah histamin itu akan semakin banyak, terutama H2, dan ada juga yang dia akan berikatan langsung dengan reseptornya di sini, di reseptor muskarinik di sini. Nah, kemudian ini juga akan menyebabkan rilis asam lambung meningkat. Ketika dia meningkatkan histamin juga nanti akan berikatan dengan reseptornya sehingga asam lambung juga meningkat. Kemudian gastrin ini di sini tidak di bagian bawah sini dijelaskan ya. Kalau gastrin itu di bagian atrum, jadi di bagian bawah tadi, di bagian antrumnya, sehingga gastrin tadi akan dirilis. Dia nanti ada gastrin yang langsung berikatan dengan reseptor di sini meningkatkan asam lambung, dan ada juga gastrin yang dia akan berikatan dengan reseptornya di sel histamin sehingga dia akan membantu rilis sel histaminnya
gitu. Nah, ini tadi faktor fisiologinya, terbentuklah asam lambung. Nah, sedangkan bagaimana dengan obat-obatnya? Obat-obat yang berkaitan dengan asam lambung, maka di sini mekanisme kerjanya juga yang akan berkaitan dengan penghambatan asam lambung. Pertama, di sini obatnya adalah pompa proton inhibitor. Nah, pompa proton inhibitor itu kerjanya di sini nih si pompanya yang dihambat. Kalau pompanya dihambat, maka nih semua reseptor di sini juga akan ikut terhambat. Jadi walaupun di sel parietal ini terbentuk banyak asam, di sini nih terbentuk banyak asam, tapi dia nggak bisa keluar. Kenapa? Dia tidak bisa keluar ke bagian lambungnya, ke dalam lambung, karena ini dihambat pompa protonnya, gitu. Itu obat yang paling pertama, namanya pompa proton inhibitor. Kemudian bagaimana dengan obat lainnya? Obat yang kedua itu yang punya fungsi yang besar adalah H2 antagonis, histamin antagonis nih. Jadi di sini reseptor histaminnya yang dihambat. Gitu. Kalau reseptor histamin dihambat, maka pembentukan pembentukan histamin di sel parietal ini jumlahnya juga akan berkurang. Walaupun nanti dia tetap bisa melewati pompa proton ini, jadi tetap akan terbentuk HCl. Gitu. Jadi tidak sepoten pompa proton inhibitor, karena kalau pompa proton inhibitor itu yang dihambat langsung pompa protonnya. Nah, kenapa di sini yang paling banyak dipilih itu adalah H2 antagonis maupun PPI, karena tadi kita bisa lihat jalurnya di sini. Histamin itu dia bisa dibantu oleh si asetilkolin dan juga oleh gastrin, sehingga dengan menghambat histamin, harapannya histamin yang terbentuk dari gastrin ataupun asetilkolin ini juga ikut terhambat, sehingga pembentukan asam lambung berkurang. Tuh. Nah, kemudian di sini ada antacid. Kalau antacid di sini kerjanya di sini dia netralisasi. Jadi ini asam lambung yang terbentuk ini nanti akan dinetralkan oleh antasida. Gitu. Nah, kemudian obat berikutnya adalah ini kalau misalkan dia disebabkan oleh bakteri. Nah, ini ceritanya disebabkan oleh bakteri H. pylori lukanya. Maka karena ini bakteri, maka diperlukanlah antibiotik seperti yang saya sampaikan. Selain antibiotik, karena ada luka, ini juga diperlukan pelindung asam lambungnya. Di sini yang digunakan adalah PPI, pompa proton inhibitor. Gitu. Nah, kemudian selain tadi kita bermain di antasida yang menetralkan asam, kemudian di H. pylori dan juga yang mengurangi sekresi dari asam lambung, ini kita juga akan mempelajari obat-obat yang berfungsi untuk proteksi mukosa. Nah, kita tahu tadi salah satu yang menyebabkan terjadinya peptic ulcer itu faktor mukosanya itu, pelindung mukosa itu turun. Nah, karena itu turun sehingga bisa dibantu dengan membantu proteksi mukosa tadi. Dengan bantuan siapa? Ada sukralfat, ada bismut, dan ada misoprostol. Nanti kita bahas satu-satu. Oke, jadi ini beberapa obat yang digunakan pada pasien yang mengalami gangguan asam peptik. Oke, ini contoh-contoh obatnya ya. Jadi bisa dipelajari sendiri. Di sini ada yang menghambat sekresi dari asamnya sendiri, ada penghambat H2 blocker, ada antikolinergik, ini yang dia ke reseptor muskarinik. Jadi ada juga obatnya walaupun tidak digunakan sendirian, biasanya dia dikombinasi juga karena efeknya juga lemah sebenarnya. Jadi yang paling banyak tadi itu lebih ke histamin dan PPI. Nih, kemudian juga ada yang obat sebagai anti H. pylori. Di sini sebagai anti H. pylori ada antibiotik ya. Kemudian nanti ditambah dengan PPI. Kemudian di sini ada asal protektif, jadi dia yang bisa melindungi lambung. Kemudian di sini ada gastrik yang bisa menetralkan asam lambung, jadi itu dengan bantuan antacid. Ini nanti bisa dipelajari secara garis besar sama penjelasannya dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita bahas satu-satu dari antasida ini yang paling sering digunakan. Teman-teman, antasida itu mekanisme kerjanya adalah
ketika dia masuk ke dalam tubuh, ini antasida masuk ke dalam tubuh ketemu asam lambung, maka di sini terjadi netralisasi. Itu jadi antasida ketemu asam lambung, terbentuklah garam dan air. Nah, nih tadi antasida ketemu asam lambung, terbentuk garam dan juga air. Nah, teman-teman, antasida ini memang banyak digunakan dan memberikan efek yang cepat. Contoh tadi, ketika di sini kan luka nih, luka. Nah, ketika ada luka ketemu asam kan perih. Tapi ketika dikasih antasida ini sifatnya netral, sehingga yang semula asam tuh jadi netral. Sehingga air yang netral ini tadi ketemu dengan luka itu tidak terlalu nyeri, sehingga dia bisa mengurangi nyeri dengan cepat. Akan tetapi efektivitasnya itu tidak lama. Kenapa? Karena dia hanya menetralkan saja gitu. Ketika sudah efeknya sudah selesai, nanti dia kembali lagi, tapi dia tidak mengobati lukanya. Dia hanya mengurangi nyeri untuk sementara. Itu sehingga penggunaan antasida itu bukan pilihan utama ya pada terapi peptic ulcer. Dia hanya membantu meringankan gejala yang terjadi. Tuh. Kemudian yang kedua, nah ini obatnya antagonis reseptor histamin. Jadi dia menghambat histamin. Nah tadi ibu sampaikan reseptornya tadi untuk membentuk HCl itu ada gastrin, ada histamin, dan ada asetilkolin. Ini jelas antagonis reseptor histamin, berarti yang dihambat adalah histaminnya. Kalau histaminnya dihambat, itu masih memungkinkan terbentuknya asam dari jalur asetilkolin dan dari jalur gastrin. Inilah yang menyebabkan walaupun kita menggunakan H2 blocker atau H2 histamin ini pun tidak seefektif pompa proton inhibitor, jadi masih punya resiko untuk dikeluarkannya asam dari jalur lainnya. Tuh. Ini tadi histamin. Kemudian yang kedua, ini inhibitor pompa proton. Namanya aja inhibitor pompa proton, berarti yang dihambat adalah pompa protonnya. Artinya semua asam nih yang baik dihasilkan dari gastrin, dari histamin, ataupun dari asetilkolin ini nggak bisa melewati pompanya. Kenapa? Pompanya dihambat sehingga tidak terbentuklah asam. Sehingga penggunaan pompa proton inhibitor ini sangat direkomendasikan baik pada peptic ulcer ataupun pada GERD. Kenapa? Kalau asamnya itu dihambat, jadi ini kayak ini tadi kan lambung nih. Jadi ketika asamnya ini dihambat, di sini ada luka. Sedangkan tadi ketika pengeluaran asam yang dihambat, otomatis kan sifat ini tidak terlalu asam. Akhirnya nih, sel yang rusak tadi dia bisa beregenerasi, bisa memperbaiki. Terjadilah perbaikan pada sel tadi gitu. Karena dia mengkondisikan lingkungan di sekitarnya itu kondisinya tidak terlalu asam. Nah, ini kalau digunakannya juga rutin, harus dalam jangka waktu yang lama. Biasanya pada kasus penggunaan pada pasien peptic ulcer atau GERD itu biasanya minimal dimulai dari 4-8 minggu terapi. Tuh. Nah, lanjut lagi. Nah, ini agen antimuskarinik, berarti yang dia hambat adalah si reseptor asetilkolinnya ini, reseptor muskariniknya. Tapi yang tadi saya sampaikan untuk yang penggunaan atau hambatan baik pada asetilkolin atau gastrin itu sudah mulai jarang digunakan. Nah, jadi ini biasanya dikombinasi, hanya digunakan kalau dia tidak mempan dengan H2, jadi sudah refraktor, maka boleh dikombinasi dengan menggunakan obat ini. Kemudian ini ada obat antisekresi lambung yang baru, ini juga masih dalam penelitian, namanya octreotide. Jadi dia merupakan analog somatostatin yang dengan kerja panjang. Nah, ini harapannya dia digunakannya masih secara parenteral, jadi masih dibatasi. Untuk uji klinisnya yang prospektif juga, yang terkontrol itu juga masih belum ada. Tetapi di sini mekanisme kerja yang bisa digunakan yang memungkinkan itu adalah dia bisa menghambat sekresi beberapa hormon peptida dan juga menghambat sekresi dari pankreas dan lambung. Dan ini juga masih dalam penelitian. Kemudian ini, nah tadi sudah tuh yang mengatur asam lambung.
Nah, sekarang yang terakhir kita masuk ke agen yang melindungi mukosa. Jadi tadi yang melindungi mukosa yang tadi faktor pelindungnya itu kurang, itu dibantu dilindungi oleh apa? Sini contohnya adalah sukralfat. Nah, di sini sukralfat itu dia akan mengalami konversi pada lingkungan asam yang kurang dari 4. Sehingga nanti terbentuklah cross-linking dan membentuk rekatan. Nah, jadi sukralfat ketika ketika kondisi di sini asam, dia nanti akan terbentuk cross-linking, terbentuklah rekatan. Nah, akhirnya dia akan melapisi mukosa yang rusak ini gitu. Nah, seperti ini nanti dia. Nah, ini nanti akhirnya dia akan melindungi mukosa yang rusak tadi. Kemudian ini yang lainnya, senyawa bismut koloid, ini mekanisme kerjanya sama kayak sukralfat. Jadi intinya nanti dia akan meningkatkan secara selektif perlindungan atau melapisi pada lambung tadi gitu. Kemudian ini juga nanti dia akan meningkatkan sintesis prostaglandin, karena kita tahu prostaglandin itu terutama PGI2 ya, si prostasiklinnya itu dia merupakan agen perlindungan lambung. Nah, senyawa bismut koloid ini kelebihannya dia punya aktivitas terhadap H. pylori, walaupun tetap harus dikombinasi dengan antibiotik. Makanya nanti pada terapi pada H. pylori itu salah satunya ada menggunakan bismut, terutama pada quadruple terapi yang menggunakan 4 obat. Nah, ini agen yang melindungi mukosa yang lainnya itu ada karbenoxolon. Ini juga merupakan sebuah agen yang diekstraksi dari likoris. Jadi ini mekanisme kerjanya sendiri masih belum jelas, tetapi diduga itu masih dengan melibatkan peningkatan produksi, sekresi, dan juga kepekatan dari lendir usus. Jadi dia tadi kemampuan melindungi mukosa. Nah, tapi tadi ini perlu penelitian lebih lanjut lagi. Kemudian agen mukosa lainnya, nah ini yang paling sering disalahgunakan, si misoprostol analog prostaglandin. Nah, teman-teman, saya harapkan setelah mengetahui informasi ini teman-teman tidak menggunakan dengan cara yang salah gitu. Karena misoprostol ini adalah sebenarnya salah satu analog prostaglandin. Jadi dia itu punya struktur itu yang mirip dengan prostaglandin. Di sini bisa dilihat, ini adalah misoprostol dan ini adalah prostaglandin. Jadi strukturnya ini mirip. Karena strukturnya mirip, maka misoprostol ini bisa menggantikan peran dari prostaglandin. Gitu. Di sini jadinya dia bisa untuk mensekresi mukus, sehingga dengan adanya misoprostol maka sekresi mukus itu akan meningkat gitu. Tetapi penggunaannya mulai dibatasi karena apa? Karena dengan adanya prostaglandin ini, misoprostol ini, karena dia analog prostaglandin, maka dia juga bisa menyebabkan kontraksi pada kehamilan, sehingga biasanya disalahgunakan. Tuh. Tetapi hati-hati, penggunaannya bisa menyebabkan kalau disalahgunakan, terutama pada ibu hamil, itu resiko untuk kematian pada ibu dan bayinya juga besar, sehingga tidak boleh disalahgunakan. Jadi setelah mempelajari, diharapkan teman-teman bisa bijak. Ini juga untuk mendapatkannya susah. Jadi sekarang juga mulai ditinggalkan. Kita bisa menggunakan pelindung lain seperti sukralfat. Oke. Lanjut, ini penata laksanaan peptic ulcer disease, terutama karena H. pylori. Nah, di sini tadi karena dia H. pylori, maka perlu kombinasi antara antibiotik dan juga PPI. Di sini yang bisa digunakan adalah triple terapi, jadi mengkombinasi antara PPI dan 2 antibiotik. Ini yang sering digunakan gitu. Tapi jika resisten, maka bisa dikombinasi dengan 4 terapi. Ini nanti kita bahas lebih banyak bagaimana pemilihannya di pharmaceutical care. Intinya di sini kita bahas adalah bagaimana mekanisme kerjanya. Oke. Selesai. Baiklah, nanti kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan kita diskusikan ya pada sesi tanya jawab di Zoom. Oke.
Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa digunakan sebaik mungkin. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.